Halo brosis, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Laksana Bodi. Kali ini saya sedang berada di Yamaha Sumber Baru Motor Purworejo, yang sesaat lagi akan mereview Yamaha Gear 125 terbaru 2021 warna silver. Buat brosis yang tinggal di area Purworejo dan sekitarnya dan lagi bingung nih nyari motor Yamaha impiannya, kalian bisa dapatkan motor Yamaha impian kalian di Yamaha Sumber Baru Motor Purworejo yang beralamat di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 147 Purworejo, Jawa Tengah. Nanti juga kontaknya akan saya taruh di deskripsi ya, buat brosis yang mau tanya-tanya terlebih dahulu, karena di sini stoknya lengkap banget, baik dari Matic, Naked, Cross, Sport, semuanya ada di sini. Oke, langsung saja kita mulai reviewnya. Tapi untuk brosis semua yang pingin tahu harga OTR-nya, langsung bisa chat admin yang nomornya saya cantumkan di deskripsi. Nanti kalian bisa tanya-tanya tuh harganya, untuk simulasi kreditnya bisa langsung tanyakan. Nggak langsung beli nggak apa-apa, tanya-tanya dulu, santai aja. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Jadi dari bagian atas untuk batok kepalanya ini berwarna hitam brosis, menggunakan warna glossy ya, jadi bukan doff. Dan pada bagian tengahnya terdapat tulisan Yamaha berwarna putih, lebih ke silver sebenarnya sih, menggunakan striping ya. Kemudian pada sisi sebelah kiri terdapat logo Blue Core. Ini dia timbul striping, tapi model striping yang tebal ya, ini timbul ya. Kemudian kita turun ke bagian bawah. Untuk bagian dasi depannya atau segitiga depannya ini menggunakan warna hitam doff seperti ini. Nah, detailnya dia agak sedikit ada tekstur ya, jadi kasar seperti ini pada bagian permukaannya. Dan untuk posisi plat nomornya dia berada di atas headlampnya, jadi di sini ya. Untuk dudukan plat nomornya menggunakan bahan besi brosis. Kita turun ke bagian headlamp. Nah, menurut saya headlampnya ini keren banget sih. Yang membuat tampilannya sangat mewah menurut saya adalah reflektornya dia menggunakan warna smoke brosis, jadi nggak bening ya. Dia agak sedikit hitam, tapi nggak terlalu hitam juga, jadi smoke. Itu yang membuat tampilannya lebih terlihat mewah sih menurut saya. Kemudian untuk headlampnya ini sudah mengusung full LED brosis. Nah, jadi bentuknya dia melengkung seperti ini pada bagian atas, kemudian pada bagian bawahnya ada seperti ini lagi ya, ke bagian bawah. Jadi melengkung kemudian lanjut ke bagian bawahnya. Ini sudah menggunakan full LED. Namun pada bagian lampu senja ini di atas ini dan sennya ini masih menggunakan bohlam biasa. Dan untuk pemilihan posisi sennya ini saya setuju banget sih. Jadi di bagian fairing sini ya, jadi tidak mengganggu penampilan dari motor itu sendiri brosis. Untuk fairingnya dia berwarna silver. Silvernya ini dia doff, jadi bukan glossy. Bagian atas dia glossy, cuman bagian bawahnya, bodi tengah dan sampingnya dia menggunakan warna doff silvernya. Kemudian pada bagian sini terdapat tulisan Mio kecil, kemudian gear berwarna hitam dan tekstur-tekstur seperti ini ya, garis-garis dan 125 pada bagian ujungnya. Kemudian di sini ditarik ada striping biru, kemudian kuning. Sedangkan untuk posisi fairingnya ini terpisah antara sisi atas dan sisi bawahnya. Untuk bawahnya ini menggunakan bahan plastik kasar berwarna hitam doff,
Dan pada bagian bawahnya sini terdapat tekstur garis-garis seperti ini brosis, yang semakin mempermanis dari tampilan fairingnya. Kemudian pada bagian samping untuk mempermanis, di sini terdapat logo Yamaha melingkar. Ini dia menggunakan emblem ya, emblem timbul berwarna chrome, jadi perpaduan antara warna chrome dan warna hitam. Kemudian pada bagian kaki-kaki untuk spakbornya, ini bentuknya unik menurut saya. Namun sudutnya oke banget sih. Jadi sudutnya dia melengkung di sini. Di sini terdapat cekungan. Pada bagian tengahnya ini cekung, kemudian bagian depannya dia lancip brosis. Untuk shocknya menggunakan shock teleskopik. Pengereman bagian depan sudah dibekali dengan disc brake kaliper 1 piston. Ukuran ban depan 80/80, ring 14 tubeless. Jadi sudah mengusung ban tubeless ya untuk Yamaha Gear ini. Dan untuk tampilan peleknya sendiri menurut saya ini sama persis sih dengan yang digunakan di Mio generasi terdahulu. Jadi dari dulu sampai sekarang masih setia menggunakan pelek bentuk seperti ini Yamaha ya. Kita lanjut ke bagian deck atau bagian belakangnya sini. Untuk bagian belakangnya ini tidak terlalu lebar. Jadi bisa dibilang memang bentuknya mini ya. Mini ramping tapi tampak terlihat elegan dan tetap mewah. Kemudian di sini terdapat lubang-lubang seperti ini yang semakin mempermanis tampilan dari deck belakangnya sini. Kita lanjut ke bagian kokpit. Untuk speedometer atau panel meternya masih menggunakan analog, jadi belum menggunakan digital. Di sini terdapat beberapa indikator yang sangat lengkap dan sangat mudah dibaca tentunya. Pada bagian bawah terdapat indikator bahan bakar, total kilometer berada di tengah. Kemudian indikator seperti lampu jarak jauh, jarak pendek, sen, dan lain-lain berada di atas ini menggunakan digital brosis. Jadi pada bagian sisi sampingnya ini menggunakan digital ya. Kemudian untuk tombol-tombol yang ada pada bagian stangnya, di sisi stang sebelah kiri di sini terdapat saklar lampu jarak jauh dan jarak pendek, sen, dan klakson berada di paling bawah. Sedangkan di sisi sebelah kanan ini dia. Ini adalah salah satu kelebihan dari Yamaha Gear jika dibandingkan dengan kompetitornya. Jadi Yamaha Gear ini sudah tersedia lampu hazard brosis. Jadi kompetitornya belum punya lampu hazard seperti ini, tapi Yamaha Gear sudah tersedia. Kemudian pada bagian bawah terdapat starter. Jadi di sisi stang sebelah kanan hanya terdapat 2 tombol, yaitu hazard dan starter. Kemudian pada bagian tuas handle rem sebelah kiri, di sini terdapat pengunci rem ya, yang penggunaannya sangat mudah. Jadi kita cukup menekan seperti ini untuk penggunaannya. Kita tekan handle-nya sampai mentok, kemudian kita pencet. Jadi dia nggak berupa tuas gede ya pada bagian depan, tapi dia mengandalkan tombol seperti ini. Jadi penggunaannya lebih simple dan lebih mudah tentunya. Sekarang kita lanjut turun ke bagian deck atau rak-rak. Di sisi deck sebelah kiri atau rak sebelah kiri di sini terdapat power charging atau power outlet. Dia posisinya di dalam sini ya. Kurang kejangkau soalnya agak kurang nih pencahayaannya. Jadi posisinya berada di dalam sini dan tertutup oleh cover karet di sini. Dan menurut saya yang agak minus di sini adalah pada bagian power chargingnya dia tidak tertutup dengan cover. Jadi nggak ada tutupnya nih bagian bodinya ya. Dia terbuka seperti ini atau telanjang. Tapi kalian nggak usah khawatir karena dari Yamaha-nya sendiri dia menyediakan aksesoris resmi ya. Jadi tersedia aksesoris resmi buat kalian yang pingin nambah tutupnya di sini. Itu ada aksesoris resminya. Sedangkan pada bagian tengah di sini juga terdapat gantungan barang yang sangat fungsional. Jadi dia untuk penggunaannya sendiri kalian harus buka seperti ini. Nah, kemudian baru bisa dibuka dan digunakan. Untuk kunci kontaknya masih menggunakan kunci kontak biasa, belum menggunakan keyless atau smart key, dan belum tersedia fitur alarm maupun answer back. Dan di sini sudah terdapat fitur shutter key yang fungsinya untuk menutup kunci kontaknya ketika kalian tinggal motornya di parkiran, dan terdapat fitur seat opener yang akan memudahkan kalian membuka jok bagian belakangnya. Sekarang kita lanjut ke bagian step floor. Untuk step floornya sendiri menurut saya ukurannya cukup luas ya, antara space sisi kiri dan sisi kanannya ini lebar. Hanya saja space antara depan dan belakangnya memang kurang lebar menurut saya. Jadi cuma segini ya, jaraknya nggak ada sejengkal sih. Biasanya banyak yang nanya, gimana bang kalau buat bawa galon? Buat bawa galon menurut saya sih oke sih, bisa kanan dan kiri. Bagian tengah juga bisa sih kalian taruh galon di sini, tapi mungkin nggak sampai ke bawah sini ya, akan ketahan pada bagian tengahnya, tapi bisa sih. Nah, di sini yang menurut saya salah satu kelebihan dari Yamaha Gear adalah untuk step floornya dia sampai ke bawah sini brosis. Berbeda dengan Matic yang mungkin di kelasnya dia hanya lurus seperti ini dan berhenti di sini, tapi untuk Gear dia dari depan ke sini lalu melengkung ke atas. Jadi kaki kalian kalau pingin apa ya, sensasinya lebih
racing banget ibaratnya, seperti sensasi underbone contohnya. Rasakan sensasi underbone pada bagian step, kalian kakinya bisa berpijak di sini. Jadi nggak datar seperti ini, tapi kalian kakinya di sini ya. Ya seolah-olah kalau di motor bebek atau motor sport underbone lah istilahnya. Nah, kaki kalian bisa di sini. Dan di sini terdapat tekstur garis-garis seperti ini yang semakin mempermanis tampilan dari step floornya. Dan ini sangat berfungsi banget menurut saya, karena teksturnya ini akan menahan kaki kalian, jadi nggak bakal licin atau tergelincir ya ketika kaki kalian menapak di bagian step floornya. Dan untuk step belakangnya, dia menggunakan bahan besi seperti ini dan tidak dibalut dengan karet pada bagian atasnya. Justru seperti ini yang memberikan kesan lebih sporty menurut saya ketimbang ada karetnya ya pada bagian atasnya. Langsung saja kita lanjut ke bagian belakang. Untuk bagian belakangnya, nah bagian tengahnya sini dia menggunakan bahan plastik kasar. Jadi bahannya dia persis dengan yang digunakan pada bagian step floor dan deck belakangnya sini. Untuk bodi bagian tengahnya sini, dia menggunakan warna silver dove. Jadi perpaduannya antara hitam dan silver dove. Kemudian di sini terdapat tulisan Mio kecil berwarna putih dan gear besar ya berwarna hitam. Dibalut dengan stripping garis-garis seperti ini, dan terdapat tulisan gear di sini berwarna hitam, garis-garis silver ya atau abu-abu. Nah, di sini ada pemanis stripping berwarna kuning brosis. Untuk joknya sendiri menurut saya sangat empuk, dan bisa dibilang memang jok Yamaha itu empuk-empuk ya jika dibandingkan dengan kompetitornya. Untuk joknya sendiri tidak terlalu lebar, menyesuaikan bentuk dari motor itu sendiri tentunya, tapi ukurannya cukup panjang ini. Untuk panjangnya sendiri cukup lumayan lah. Untuk bel belakangnya dia full besi seperti ini, tidak dilapisi dengan karet pada bagian luarnya, menggunakan warna hitam. Ini hitamnya dia glossy, jadi bukan doff ya. Kemudian kita lanjut ke bagian belakang lagi hingga ke bagian stop lampnya. Nah, untuk bodi bagian atasnya dia menggunakan bahan plastik kasar berwarna hitam pada bagian atas ini. Untuk lampunya sendiri, ini bisa dibilang seperti NMAX versi pertama ya, NMAX mini lah. Jadi dia nggak ke atas lampunya, namun ke bawah, sehingga memberikan kesan yang manis menurut saya. Untuk stop lampnya dia menggunakan bohlam biasa. Jadi untuk LED-nya sendiri hanya tersedia pada bagian lampu depan, tapi lampu belakang masih bohlam biasa. Begitu juga dengan sennya. Dan di sini terdapat tekstur garis-garis panjang seperti ini yang semakin mempermanis tampilan dari stop lampnya. Kemudian untuk bodi bagian bawahnya sini dia menggunakan bahan plastik kasar berwarna hitam. Jadi dari sini dia full ya, ditarik sampai ke ujung belakang. Untuk spakbornya di sini ukurannya tidak terlalu lebar menurut saya, cukup lebar lah dan cukup panjang, tentunya sangat melindungi brosis semua yang dibonceng di belakang nih. Nggak bakal kecipratan ketika hujan atau lumpur, nggak bakal kecipratan sih, tentunya sangat aman. Kemudian di sini terdapat mata kucing, dan untuk dudukan plat nomornya dia di sini. Dan lampu senja yang berfungsi untuk menerangi bagian plat nomornya dia tidak tersedia di sini, tapi mengandalkan lampu dari bagian atasnya. Jadi dia penerangannya dari sini ya, untuk menerangi bagian plat nomornya. Oh ya, ada satu hal yang hampir ketinggalan. Untuk tangki bahan bakarnya dapat menampung sebanyak 4,2 liter. Cukup besar ukurannya untuk sekelas motor matic 125 cc mini seperti ini ya. Hanya saja memang ini nggak ada kontaknya brosis, jadi terpaksa saya nggak bisa buka bagian bagasi dan tangki bahan bakarnya. Tapi ada bagasinya kok pada bagian depannya dan cukup luas ya. Kemudian pada bagian mesin, Yamaha Gear ini mengusung mesin bertipe SOHC injeksi 4 langkah. Kapasitas oli mesin 0,84 liter, cc-nya 125. Jadi jika dibandingkan dengan kompetitornya, ini cc-nya lebih besar, tentunya lebih kencang ya. Bisa dibilang lebih kencang lah di kelasnya jika kita membandingkan dengan kompetitornya. Kemudian pada bagian cover sampingnya ini, pada bagian bawahnya terdapat apa ya, cover exhaust. Biasanya kita menyebut cover exhaust. Jadi melindungi knalpot ya, leheran knalpot. Jadi ketika brosis berdiri di sini, kalian nggak perlu khawatir kaki kalian bakal menyentuh ke bagian knalpotnya. Jadi sudah dipastikan sangat aman karena terlindung oleh cover exhaust ini. Kemudian kita lanjut ke bagian knalpot. Untuk knalpotnya ukurannya nggak terlalu besar sih, sedang dan nggak terlalu panjang. Jadi menyesuaikan bentuk dari bodinya yang nggak terlalu panjang, dia cukup pendek sih, nggak terlalu panjang ke belakang ya. Dan di sini dibalut dengan cover muffler yang juga berwarna hitam doff berbahan plastik. Jadi knalpotnya ini full hitam ya. Sekarang kita beralih ke sisi sebelah kiri brosis untuk melihat tampilan filter udara dan CVT-nya. Kita bisa melihat di sini untuk filter udaranya ukurannya
mini menurut saya, jadi nggak terlalu besar ya. Dia kecil, memanjang seperti ini, melengkung dari bagian depan ditarik ke bagian belakang, melengkung seperti ini. Untuk tampilan cover CVT-nya, ini menurut saya robotik banget sih, walaupun dia kecil tapi robotik loh. Di sini terdapat lekukan-lekukan yang semakin manis menurut saya ya tampilannya. Kemudian pada bagian belakangnya sini terdapat tulisan Yamaha yang menjorok ke dalam. Jadi dia bukan timbul tapi ke dalam ya tulisan Yamaha-nya. Ini berbahan besi, pada bagian depannya dia bahan plastik. Ditarik ke atas ke bagian filter udaranya, bahannya plastik. Kemudian di sini kita bisa melihat masih terdapat fitur kickstarter brosis. Jadi kalian nggak perlu khawatir ketika akinya tekor. Seumpama kalian bawa nih perjalanan jauh akinya tekor, kalian masih punya kickstarter atau selah-selahan. Jadi akan memudahkan kalian untuk menyalakan motornya ketika akinya tekor. Untuk suspensi belakang, dia menggunakan monoshock yang posisinya berada di sisi sebelah kiri, menggunakan per berwarna hitam, dan ukurannya menurut saya tidak terlalu besar, dia kecil seperti ini. Kemudian di sini juga terdapat apa ya? Dia karet pelindung agar cipratan-cipratan air dari roda belakang ini nggak nyiprat ke bagian throttle bodinya. Jadi throttle bodinya sudah dipastikan akan selalu bersih karena terlindung oleh karet ini brosis. Ini bagus sih, menurut saya sangat fungsional dan sangat bermanfaat. Ini karetnya juga tebel, sepertinya kokoh sih ya, kuat ya. Untuk ukuran ban belakang dia 100/70 ring 14 tubeless. Jadi Yamaha Gear ini ban depan belakang sudah menggunakan ban tubeless ya. Itu salah satu kelebihannya sih. Nah, untuk pengereman bagian belakang ini masih menggunakan tromol, jadi belum menggunakan disc brake. Ya wajar sih, ini motor Matic, ibarat apa ya? Matic 125 cc yang mini, nggak terlalu besar dan mungkin belum perlu banget untuk dibekali dengan disc brake. Jadi sudah cukup menggunakan tromol seperti ini, menurut saya juga sudah oke sih. Nah, jadi ini dia brosis tampilan full bodinya untuk Yamaha Gear 125 2021. Dari bagian depan sampai ke bagian belakang, ini looknya keren banget ya. Dia terlihat mini, mungil menurut saya, tampilan bodinya ramping, tapi terlihat mewah. Soalnya ya kita bisa melihat di sini lekukan-lekukan bodinya oke banget, warnanya juga pas, apalagi headlampnya nih, reflektornya keren. Dia smoke, warnanya agak sedikit hitam sih. Perpaduan warnanya juga oke ya. Dari bagian atas dia hitam, silver, kemudian kaki-kakinya dia hitam, lanjut ke belakang dia silver, perpaduan dengan warna hitam pada bagian bawahnya. I want you to come over. I wish that you would come and give me something to prove. Won't you pull me closer? I think that I'm obsessed with everything that you do. I'm waiting, trying to be patient. You look like a painting. It's so frustrating. I hate it. Oh ya brosis, untuk Yamaha Gear 125 ini saya review di Yamaha Sumber Baru Motor Purworejo. Jadi buat kalian yang tinggal di area Purworejo dan sekitarnya bisa lihat unitnya secara langsung di sini. Datang aja buat lihat unitnya secara langsung. Tapi buat kalian yang mau nanya-nanya harganya atau nanya simulasi kreditnya, bisa hubungi kontak yang nanti saya akan cantumkan di deskripsi. Jadi mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Nantikan video-video saya yang berikutnya. Saya Laksana Bodi. Sampai jumpa.